seruanku dan dengarkanlah doaku. Peliharalah aku Tuhan, seperti biji matamu. Sembunyikanlah aku Yesus dalam naungan sayapmu. Walau tak ada manusia yang mau memperdulikan aku, namun cukuplah kasih-Mu bagiku ya Yesusku. Walau tak ada manusia yang mau memperdulikan aku, namun cukuplah kasih-Mu bagiku ya Yesusku. Jagalah aku ya Allah, janganlah tinggalkan aku. Perhatikanlah seruanku dan dengarkanlah doaku. Peliharalah aku Tuhan, seperti biji matamu. Sembunyikanlah aku Yesus dalam naungan sayapmu. Walau tak ada manusia yang mau memperdulikan aku, namun cukuplah kasih-Mu bagiku ya Yesusku. Walau tak ada manusia yang mau memperdulikan aku, namun cukuplah kasih-Mu bagiku ya Yesusku. Namun cukuplah kasih-Mu bagiku ya Yesusku. Haleluya, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali pada acara yang luar biasa ini, yaitu untuk mendengarkan firman Tuhan. Merupakan makanan rohani kita yang menyehatkan tubuh rohani kita, jiwa kita, sehingga kalau roh jiwa kita ya kuat, maka tubuh jasmani pun juga ikut kuat. Haleluya. Kita baru dengar sebuah pujian tadi. Ya, saya baru turun dari Shanghai, yang dari Cina. Lagunya itu Jagalah Aku Ya Tuhan. Hari-hari ini kita memang perlu minta Tuhan menjaga kita, minta Tuhan melindungi kita, minta Tuhan untuk memelihara hidup kita.
Ya, karena hari-hari ini ada banyak terjadi hal yang buruk, ya gempa bumi di mana-mana. Ya, tadi baru berenang berita ya di Turki terjadi tsunami lagi 7 skala Richter. Wah, ada gedung gede itu jatuh, turun, ambruk Tuhan. Waduh, banyak lagi masalah-masalah yang terjadi. Oke, kita percaya bahwa kekuatan daripada Tuhan. Makanya kita perlu membangun tembok kehidupan. Shalom ya jemaat dari band ya, Pastor Ding bersama Ibu dan seluruh jemaat. Senang kita bisa berjumpa kembali, dan semua jemaat yang bersama-sama saya ucapkan shalom, haleluya. Mari kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pada saat ini. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada saat ini kami kembali berjumpa dengan jemaat-Mu. Kami boleh berjumpa dengan hati yang bergembira Tuhan, karena kami akan mendengarkan firman-Mu yang merupakan kekuatan bagi kami, firman-Mu yang menjanjikan kemerdekaan bagi kami, firman-Mu yang menjanjikan kesembuhan bagi yang sakit, kelepasan bagi yang terlembunggu, ya, jalan yang baru Kau bukakan bagi yang tertutup Tuhan. Oleh sebab itu kami bersuka cita kalau kami sedang mengalami hal yang buruk hari-hari ini. Kami percaya firman Tuhan saat ini merupakan jawaban bagi kami. Oleh sebab itu urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan urapi jemaat-Mu sehingga semua kami diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus Kristus yang siap mendengar firman. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Oke, kita melihat bahwa ya temanya itu membangun tembok kehidupan. Saudara, kalau berbicara membangun tembok kehidupan itu sama diumpamakan sama seperti kekuatan akar dari sebuah pohon. Betul enggak? Ya, kekuatan dari sebuah pohon tidak ditentukan dari besarnya, batangnya atau carangnya yang banyak, atau daunnya yang rindang lebat, Bapak Ibu. Ya, melainkan ditunjang dari akarnya yang kuat. Yang setuju katakan amin. Ya, ketika pohon berakar dengan kuat, Bapak Ibu, maka dia akan bertahan ketika diterpa badai, dia akan bertahan ketika diterpa banjir, dia akan bertahan ketika diterpa topan, Bapak Ibu, sehingga pohon itu akan tetap kokoh, berdiri, kuat. Nah, begitu juga dengan kekristenan kita yang kuat dan berkualitas, tidak dinilai dari seberapa besarnya kedudukan kita di gereja, seberapa banyaknya pelayanan yang kita miliki, seberapa lamanya menjadi orang percaya kepada Yesus yang tidak pernah bolos ke gereja sebagai jemaat. Kalau nyanyi mungkin suaranya merdu, ya kalau main musik skillnya canggih, Bapak, tidak. Tetapi yang terpenting adalah pengenalan kita kepada Yesus Kristus, itu yang akan membuat kita menjadi kuat dan berkualitas. Dan itulah yang disebut membangun tembok kehidupan. Amin, haleluya, haleluya. Ya, jadi sekali lagi yang terpenting bagaimana kita mengenal kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, karena Dialah kekuatan gunung batu kita, yang kota benteng kita, dan kerohanian kita akan berkualitas. Dan itulah yang disebut membangun tembok kehidupan kita. Ya, saya percaya bahwa Tuhan merindukan bahwa setiap umatnya itu selalu bertumbuh, semakin hari semakin kuat. Yang Tuhan sendiri berbicara, Dia akan merubah kita dari kemuliaan satu kepada kemuliaan lain, sehingga dari anak-anak remaja akhirnya jadi dewasa, Bapak Ibu, yang berakar ya supaya kuat. Itulah prinsip daripada tembok kehidupan, Bapak Ibu. Dan kita ketika mengalami ini, kita tidak akan mudah goyah, tetapi kita tetap eksis di tengah krisis. Yang benar katakan amin, dengar katakan amin. Amin. Oke, sekarang kita melihat bahwa tentang pohon ini penting sekali, Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita bisa mengerti tentang pohon ini? Ada 3 prinsip yang mendasar dari pohon, Bapak Ibu. 3 prinsip mendasar dari pohon. Yang pertama itu pohon tidak makan dari buahnya sendiri, karena buah adalah hasil dari pohon itu. Sekali lagi, pohon tidak makan dari buahnya sendiri, tapi pohon adalah karena pohon adalah hasil dari buahnya. Buah itu adalah hasil dari pohon, maksudnya. Bapak Ibu pernah melihat bahwa ada pohon yang makan buahnya?
Nah, nggak pernah lihat, nah. Nah, kalau begitu ya, dari manakah pohon memperoleh makanan? Nah, ini Bapak Ibu, bahwa pohon memperoleh makanan dan minum itu dari apa? Dari tanah, ya. Makanya pohon itu ya semakin kuat, semakin banyak buahnya, nanti itu kelihatan akarnya itu semakin dalam, karena semakin dalam dia akan semakin banyak dapat makanan atau nutrisi yang bergizi, ya, yang diserapnya untuk dibawa ke batang, ke carangnya, ke daunnya, dan akhirnya ke buah, Bapak Ibu sekalian. Nah, fokus yang menjadi utama ya bagi saudara dan saya ya seperti ini, ya, dikatakan bahwa kita fokus kita ya pada bukan titik pencapaiannya. Fokus utama dalam kehidupan Bapak Ibu bukan keberhasilannya. Fokus titik yang utamanya itu bukan pada keuntungannya Bapak Ibu, melainkan ya fokus utama kita pada apa? Hadirat Tuhan. Nah, itu hadirat Tuhan itu penuh dengan nutrisi yang bergizi bagi kehidupan kerohanian kita, sehingga rohani kita makan makanan bergizi membuat rohani kita menjadi kuat dan perkasa. Yang setuju katakan amin. Ya, oleh sebab itu kita harus ya fokus kita pada hadirat Tuhan, fokus kita yang kedua pada pengurapan dan juga berbahasa roh dan Roh Kudus. Karena disitulah sekali lagi sumber kehidupan kita, disitulah nutrisi kerohanian kita. Yang setuju katakan amin. Ya, saya punya lagu Bapak Ibu yang saya beri judul Intim di Hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh yang kudus, Roh yang kudus, bawalah aku dalam keintiman di hadirat-Mu. Jauh lebih indah dari segala yang pernah ku miliki. Oh Yesusku, betapa ku bahagia berada di dalam hadirat-Mu. Jauh lebih indah dari segala yang selalu ku inginkan. Karena dalam hadirat kuasa-Mu nyata sempurna, tiada yang tak mungkin bagimu. Ku terima urapannya, memulihkan, memberkati, menyembuhkan, menyelamatkanku. Karena dalam hadirat-Mu kuasa-Mu nyata sempurna, tiada yang tak mungkin bagimu. Ku terima urapannya, memulihkan, memberkati, menyembuhkan, menyelamatkanku, memberkati, menyelamatkanku. Haleluya, 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 haleluya. Ada sebuah kesaksian Bapak Ibu. Ya, ada seorang businessman, dia itu bisnisnya itu buat akuarium. Ya, buat akuarium di rumah itu. Dan orang ini sukses luar biasa. Dan saking sukses dan luar biasa, uangnya banyak, akhirnya melalui pergaulan yang salah Bapak Ibu, akhirnya dia ya jadinya penjudi, pemain judi, bergaul dengan pemain judi, jadi pemain judi, saudaraku. Akhirnya pemain judi, ya hartanya mulai terkuras, kalah, singkat cerita, akhirnya rumah pun juga disita, saudara, dijual. Bayangkan saking kecanduan dia kepada judi Bapak Ibu, itu mainan anaknya sampai dijual dan uang itu dipakai untuk berjudi Bapak Ibu. Oke, singkat cerita, akhirnya istrinya sudah nggak tahan lagi,
ya sudah dinasihati tak tahan lagi, akhirnya istrinya ya kabur Bapak Ibu, pulang ke rumah orang tuanya. Pulangkan saja pada ayah ibuku. Pulang ke rumah orang tuanya, dibawa anaknya. Waduh, akhirnya ini suaminya ini semakin stres. Rumah sudah nggak punya, ya nggak tahu mau tidur di mana, ya makan sudah nggak tahu lagi. Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu, dia lagi jalan-jalan. Akhirnya dia ada sebuah gereja di situ, dia ada teras depan, dia tertidur di situ. Dia saking lelahnya dia tertidur, dan kemudian ya Bapak Pendeta datang pada lihat, ya datang di gereja, lihat loh kok ada orang ini, dan kemudian dibangunkan. Dia tanya, kenapa kamu tidur Pak? Saya susah hari ini. Loh kenapa? Rumah saya nggak punya rumah lagi, istri saya sudah pulang ke kampungnya bawa anaknya. Loh kenapa? Saya kalah judi Pak. Dan waduh, akhirnya pendeta bilang, oke lah sudah dah, ya kamu sementara nggak punya tempat tinggal, tinggallah di rumah Bapak, ya ada guest house-nya, ada kamarnya, boleh kamu tidur pakai, ya. Dan akhirnya dia berterima kasih dan dia diberi tidur, diberi makan, ya. Tapi kita melihat bahwa setiap pagi jam 5 ini Bapak Gembala ini selalu bersama dengan pengerjanya dan jemaatnya itu selalu pray, praise and worship, doa, pujian dan penyembahan. Ya setiap jam 5 pagi 1 jam itu terus dilakukan Bapak Ibu. Sedangkan dia itu bangun jam 10, bangun jam 11, saudara. Ya dan akhirnya kita melihat bahwa satu kali setelah beberapa hari dia tinggal di situ, dia menjadi nggak enak. Akhirnya dia berdoa, Tuhan bangunkan dong saya Tuhan jam 5, saya juga mau ikut ya Bapak Gembala untuk doa, pujian dan penyembahan kepada Engkau. Dia berdoa sehari nggak ada jawaban, dia berdoa 2 hari nggak juga bangun-bangun. Tapi dia berdoa yang ketiga kali Bapak Ibu, hari ketiga ternyata sebelum jam 5 dia bangun Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Gembala pergi ke gereja, dia juga cepat-cepat sikat gigi, mandi semuanya dan pergi ke gereja. Dan di situ dia mulai ikuti nyanyi, doa, nyanyi pujian dan penyembahan, doa, nyanyi pujian dan penyembahan Bapak Ibu. Dan lama-lama dia mulai merasakan, merasakan ada kekuatan, mulai merasakan ada kehadiran daripada Tuhan. Dia sudah putus asa, akhirnya mulai timbul lagi iman dan pengharapan dan sebagainya. Dan singkat cerita, setelah beberapa saat lagi dia berdoa lagi yang kedua kali. Dia bilang, Tuhan, saya tahu bahwa Engkau hadir Tuhan, Engkau ternyata Engkau ada Tuhan. Karena Engkau ketika saya berdoa, Engkau membangunkan saya jam 5. Sekarang saya berdoa lagi Tuhan, dalam 1 minggu ini Tuhan, istri saya minta Engkau kembalikan istri saya, ya karena saya sudah sungguh-sungguh bertobat Bapak Tuhan. Dia bilang gitu, berdoa. Dan ternyata 2 hari kemudian Bapak Ibu, istrinya itu telepon dari Kalimantan. Dia bilang, Pak, ya besok saya mau pulang kembali ya ke Semarang, ya membawa anak. Wah, haleluya, puji Tuhan. Singkat cerita Bapak Ibu, orang ini menjadi kaget. Wih, ternyata luar biasa. Ya, kalau kita fokus pada doa, pujian dan penyembahan itu, jawaban Tuhan itu iya dan amin. Dan hari esoknya Bapak Ibu, dia bersiap diri, akhirnya dia naik kereta yang jelek lagi, ekonomi Bapak Ibu. Karena mungkin uangnya terbatas, dia cuma punya uang 30.000 Bapak Ibu, bayangin. Ya, naik kereta yang ekonomi yang berapa ribu aja tuh sampai. Ya, ternyata di dalam waktu mau berangkat di stasiun, papanya itu tahu bahwa dia mau datang jemput istrinya, dia udah berubah. Dia papanya datang kasih dia 100.000. Wah, dia terima kasih. Akhirnya dia naik kereta sampai lagi di stasiun berikut, ada 3 kali berhenti. Sampai di stasiun berikut, ada keluarga yang lain juga datang cepat-cepat di stasiun itu, ya naik di kereta dan kasih dia lagi 100, berarti sudah 230 Bapak Ibu. Ya, jalan lagi di stasiun berikutnya lagi, berhenti lagi, ada lagi keluarga yang datang, yang naik lagi di keretanya, kasih lagi 100.000 dan jalan lagi. Akhirnya masuk lagi ke stasiun yang terakhir sebelum berhenti Bapak Ibu, ada lagi orang yang datang keluarga itu kasih dia 50.000 lagi. Jadi total itu dia sampai di stasiun itu uangnya itu 380.000 Bapak Ibu. Kemudian dia turun naik beca, ya pergi. Dia pergi di airport Bapak Juanda.
Dan sampai di Juanda, Bapak Ibu, dia berjumpa dengan istrinya, dia peluk istrinya, anak dia ciumnya, dia nangis, ya sudah lama gak ketemu, kok bisa istrinya ini bisa jumpa, ya dia berdoa minta 1 minggu, tapi 2 hari Tuhan sudah menjawab. Akhirnya dengan sukacita dia bawa istrinya ke mall, Bapak Ibu, ya bawa istrinya ke mall, cari makan, diajak makan, dibeliin anaknya itu mainan yang pernah dijual dulu, Bapak Ibu. Dan setelah itu dia ya naik kereta, cari eksekutif lagi yang mahal, Bapak Ibu, ya, naik kereta dan pergi ke Semarang, Bapak Ibu. Dan singkat cerita sampai di Semarang, dia turun, kemudian ambil taksi, dan dari taksi mereka pergi ke rumahnya, ya ke rumah daripada Bapak Pendeta itu, Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya singkat cerita, ya uang yang 380 itu pas untuk ya sampai di rumah itu habis 380.000. Oh, haleluya, haleluya. Oke, ya, dan kemudian setelah itu dia mulai kelihatan tanda-tandanya. Ya, setiap jam 5 dia pagi doa, pujian dan penyembahan terus selama berada di rumah Bapak Gembala itu dia berdoa. Dan satu kali setelah beberapa minggu kemudian, ya dia berpikir bahwa dia punya istri dan anak, harus punya tempat tinggal, masa nunut terus sama Pak Pendeta. Akhirnya dia berdoa, dia pamitan sama pendeta sama istri anaknya, tolong dukung dalam doa, saya mau ke Surabaya untuk mencari kerjaan. Ya nggak tahu mau kerja apa, pokoknya cari kerjaan aja deh. Dan akhirnya singkat cerita dia berangkat ya ke Surabaya. Terutama yang dia cari itu adalah penginapan, Bapak Ibu. Dia mau sewa penginapan karena dia mau berbisnis, dia bilang begitu. Jadi dia cari penginapan, dan ternyata dia menemukan ya ada penginapan, Bapak Ibu, 1 tahun itu yang harganya itu sekitar 20 juta, Bapak Ibu. Ya, harganya per tahun itu harga per tahun itu 11 juta. Jadi dia booking itu, dia sewa itu waktu itu 2 tahun, berarti 22 juta. Uang sudah ada? Nggak ada, Bapak Ibu. Wow, imannya itu luar biasa, Bapak Ibu. Akhirnya setelah dia temukan itu, dia mulai bersiap-siap berjalan. Nggak tahu mau jalan kemana, mau cari kerjaan di mana, tapi dia jalan saja ya di antara rumah-rumah orang berjalan. Ya puji Tuhan, ini Bapak Ibu sesuatu yang luar biasa. Tiba-tiba dia melihat ada ibu yang sedang memperbaiki akuarium, rupanya bocor itu. Ya dia lihat ya, ibu itu juga lihat dia. Dan akhirnya apa kalian bisa membuat akuarium yang baru? Ini akuarium sudah bocor. Oh bisa, mana coba saya lihat, dia lihat, ya kok ternyata ini sudah rusak, mesti dibuat baru. Apa Bapak bisa buat baru? Saya memang pembuat akuarium, dia bilang. Wah, langsung ya, kalau kira-kira ukurannya kayak gini, lebarnya sama, tinggi semuanya sama isinya semuanya itu kira-kira berapa? Dia bilang apa, saya ini mau kasih buka harga ngawur, dia bilang, atau sembrono atau sembarang yang tidak memenuhi persyaratan yang sesungguhnya. Berapa dia bilang, saya buka, wah kalau harga ini mesti 30 juta. Ya apa kira-kira jawaban dari ibu? Langsung deal saat itu. Tidak ada tawar, kurang, ya terlalu mahal, langsung deal 30 juta. Wow, akhirnya dia pulang di rumah, dia berlutut, dia menangis pada Tuhan. Ya, dia bilang, saya nggak tahu mau kerja di mana, tapi kok Tuhan bisa ketemukan dengan orang ibu ini luar biasa. Dan harga juga 30 juta. Akhirnya 2 tahun kontrak 22, dia langsung bayar, Bapak Ibu, dan kemudian sisanya dia panggil istrinya dari Semarang sama anaknya, akhirnya tinggal di rumah itu. Dan singkat cerita dia mulai membuka usaha dari modal yang ada itu, buka akuarium. Dan akhirnya karena memang dia ahli akuarium, Bapak Ibu, akhirnya itu akuariumnya singkat cerita ya dibeli orang, laris dibeli orang. Ya dia, tetapi dia satu hal yang dia tidak lupa adalah doa, pujian dan penyembahan. Karena itu adalah nutrisi saya, karena itu adalah kekuatan saya ya.
Dan akhirnya bukan saja dia berdoa pujian dan penyembahan sambil bekerja, akhirnya dia juga melayani Tuhan. Tamsuya, berterima kasih kepada Tuhan, akhirnya dia melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bahwa itulah ya bagaimana seperti pohon yang mencari makanan dengan akarnya ke dalamnya, dan demikian juga dalam kehidupan kita untuk mendapatkan atau membangun kehidupan kerohanian yang kokoh dan kuat, kita perlu doa, pujian, penyembahan. Dan saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar doa kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, dengarkanlah doaku padamu. Dari aku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu padaku. Jawablah seruanku, Yesus. Yesus, dengarkanlah doaku padamu. Dari aku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu padaku. Jawablah seruanku, Yesus. Ku berseru pada Yesus, ku mohon pertolongan. Palingkan wajahmu, pegang tanganku. Ku berseru pada Yesus, curahkan urapanmu. Berikanlah belas kasihan-Mu, Bapa. Ku berseru pada Yesus, ku mohon pertolongan. Palingkan wajahmu, pegang tanganku. Ku berseru pada Yesus, curahkan urapanmu. Berikanlah belas kasihan-Mu, Bapa. Berikanlah belas kasihan-Mu, Bapa. Haleluya. Ya, pengalaman dari sebuah pohon. Ya, pohon tidak makan dari buahnya, tapi pohon makan dari tanah. Nutrisinya itu tanah. Demikian juga kehidupan kita. Ya, menu kita yang terutama nutrisi kita adalah hadirat Tuhan. Untuk kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, prinsip daripada atau mendasar dari pohon, prinsip yang kedua adalah pohon ketika berbuah itu dipetik orang. Betul nggak? Ketika dia berbuah pasti dipetik orang, dan kemudian ketika dipetik orang, daunnya itu diam pasti bergoyang-goyang. Kamsia, tamsuya, sia. Seringnya Bapak Ibu, ini pelajaran yang baik bagi kita. Sering kita protes Bapak Ibu, kenapa kita yang bekerja keras bukan kita yang menikmati? Betul nggak? Sehingga kita berkata, saya bekerja keras kok kenapa saya nggak nikmati? Saya bekerja keras kok orang lain yang menikmatinya. Bapak Ibu, ini prinsip pohon. Kehidupan orang Kristen, belajarlah dari pohon yang sedang berbuah itu. Karena hidup orang Kristen, saudaraku, untuk memberkati, bukan untuk diberkati. Yang mengerti katakan amin. Kalau saya jawab usahakan, saudara jawab amin. Kehidupan orang Kristen untuk memberi, bukan untuk diberi. Katakan amin. Kehidupan orang Kristen Bapak Ibu untuk melayani, bukan untuk dilayani. Amin. Hidup orang Kristen untuk menolong, bukan untuk ditolong. Amin. Hidup orang Kristen untuk mendoakan, bukan untuk didoakan. Yang mendengar katakan amin. Inilah esensi atau prinsip dari kekristenan itu. Prinsip daripada pohon Bapak Ibu, buahnya itu orang lain yang menikmatinya. Tapi inilah tugas kita
untuk terus harus berbuah dan berbuah. Dan kita melihat bahwa sejak Yesus datang ke dunia, dikatakan dia datang, saudara, untuk memberkati orang. Dia datang untuk memberi, bukan untuk diberi. Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dia datang untuk menolong, bukan untuk ditolong. Dia datang untuk mendoakan orang yang sakit, bukan didoakan. Mari kita belajar Bapak Ibu contoh daripada Stonewalls. Ya, Bapak Ibu ngerti Stonewalls? Ya, Stonewalls adalah itu yang biasa bikin rata jalan. Biasa sesuatu orang mau bangun jalan yang baru atau memperbaiki jalan, pasti yang dipakai itu Stonewalls. Ya, tujuannya apa? Untuk batu-batu yang tinggi-tinggi itu diratakan sama dia, yang lubang-lubang itu diratakan. Itu tugas daripada Stonewalls, Bapak Ibu. Dan kita melihat bahwa setelah Stonewalls itu atau setelah jalan itu sudah mulus, jalan itu sudah licin, bagus semuanya, orang berkata apa? Wah, jalan ini mulus. Ya, apakah mereka berkata, wah hebat Stonewallsmu? Enggak kan? Ya, jalan ini mulus. Mereka tidak sebut lagi Stonewalls yang membuat jalan itu mulus. Mereka sudah melupakan Stonewalls yang membuat jalan itu menjadi mulus. Bahkan mereka singkirkan Stonewalls, saudaraku. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, jangan kecewa, jangan tersinggung. Ya, kasih tahu sebelah kiri kanan, kamu tuh Stonewalls, bilang. Ayo kasih tahu lagi sebelah kanan, kamu tuh Stonewalls. Amin. Hidupmu untuk memberkati, bilang. Hidupmu untuk memberi, bilang. Hidupmu untuk melayani, hidup untuk menolong, hidup untuk mendoakan. Amin. Ya, kita bekerja Bapak Ibu dengan baik-baik. Ya, jangkauan ini belum titik. Kita bekerja Bapak Ibu bukan untuk hasil yang buah yang sementara, ya, yang semu, saudaraku. Tetapi buah kita bekerja untuk menghasilkan buah yang kekal. Ya, hari ini kita seperti Stonewalls. Ya, mungkin orang lain bertobat, orang diselamatkan, ya orang dipulihkan, disembuhkan. Dan kalau melupakan kita nggak apa-apa. Ya, penting nanti kita kembali ke surga. Tuhan berkata, nah inilah ya hartamu yang telah kau invest selama di bumi, semua telah tersimpan di surga. Itu berupa apa? Mahkota. Ya, Bapak Ibu jangan masuk dengan kepala gundul di surga. Orang yang masuk dengan kepala gundul itu ada orang yang tidak berfungsi sebagai pohon yang berbuah. Ya, yang protes kalau buahnya dipetik, yang protes kalau buahnya itu, kalau pohonnya itu tidak diperhatikan, yang buahnya saja yang diperhatikan. Ya, karena kita adalah Stonewalls. Yang setuju katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Rumah hidup seluruh kehendak Tuhan, mau memberi semua yang ku dapat. Jika ku mau cinta Yesus lebih dari semua, ku tak dapat membalas kasih-Nya. Sekali lagi, ku mau hidup seluruh kehendak Yesus, ku mau memberi semua yang ku dapatkan. Ku mau cinta Yesus lebih dari semua, ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Oke, kita melihat prinsip mendasar dari pohon yang ketiga, ya. Prinsip mendasar dari pohon yang ketiga, dikarenakan buah dari pohon itu ya untuk dimakan, sedang bijinya untuk ditanam. Ya, dengar baik-baik sekali. Prinsip yang mendasar dari sebuah pohon, dikatakan buah dari pohon itu untuk dimakan, dan bijinya itu yang keras itu untuk ditanam. Ya, supaya apa? Supaya menghasilkan multiplikasi, supaya ya terjadi pelipat gandakan,
Supaya apa? Semakin lama semakin banyak. Supaya apa? Semakin lama semakin diberkati. Nah, coba kita lihat dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-10, Bapak Ibu. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10, buka Alkitab kita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10 berkatakan, ia yang menyediakan benih. Nah, benih itu biji, ya saya tambahkan. Kalau saudara bisa juga tambahkan, benih itu biji bagi penabur, ya, jadi yang tukang ya, menabur. Untuk apa? Untuk ditabur, untuk ditanam, ya kan? Penabur itu pasti untuk menabur, untuk ditanam. Dan roti itu adalah buah, ya, buah, ya, untuk apa? Untuk dimakan, Bapak Ibu, ya, buah itu pasti untuk dimakan, bukan untuk ditanam. Dan ia juga yang akan menyediakan benih atau biji bagi kamu, dikatakan, dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran, ya. Nah, nanti kita melihat Bapak Ibu yang disebut roti atau buah itu yang disebut itu 90%, ya. 90% adalah berkat yang Tuhan berikan buat saudara saya untuk dimakan, diciak, ya, biar kita kenyang, saudaraku, nggak lapar, saudaraku, ya, diberikan pada si pemakan untuk dimakan buahnya. Nah, sedangkan benih atau biji atau yang disebut 10% itu adalah berkat yang Tuhan sediakan dengan baik-baik. Berkat yang Tuhan sediakan bagi si penabur untuk apa? Untuk ditabur, ya, untuk apa? Untuk diberikan bagi pekerjaan Tuhan. Untuk apa? Diberikan bagi gereja, untuk operasional gereja, pelebaran kerajaannya dan sebagainya. Ya, untuk apa? Untuk menolong kepada mereka yang membutuhkannya, Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan sekali lagi bagi kita, dengar baik-baik, biji itu yang keras itu, ya, bukan untuk dimakan. Ya, kalau Bapak Ibu mau coba, silakan coba. Tapi perhatikanlah, gigimu akan rontok semua. Gigimu akan copot semuanya, gigimu akan lepas semuanya, karena engkau sedang menggigit ya sesuatu yang bukan untuk dimakan. Kau sedang makan sesuatu yang bukan untuk dimakan. Nah, ada berapa banyak Bapak Ibu orang-orang yang makan biji daripada buah itu, sehingga bukan dia semakin diberkati, semakin kenyang, tetapi semakin menderita. Ya, makin banyak tantangan, banyak persoalan. Kenapa? Yang kau makan bijinya itu pasti sakit, pasti menderita. Itu salahnya siapa? Salahnya kita, saudaraku. Ya, padahal Tuhan sudah sediakan buah itu dagingnya lembut, Bapak Ibu, yang tidak akan membuat gigi kita menjadi rusak, menjadi patah, rontok, Bapak Ibu. Tetapi kalau kau makan biji, resiko ditanggung penumpang, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, engkau yang masih bermain-main dengan perpuluhan atau dengan 10%, dengan baik-baik. Ini firman Tuhan. Ya, karena 10% itu adalah suatu bentuk ketaatan belajar. Karena perjanjian baru bukan lagi 10%, tetapi ya 100% milik Tuhan, milik saya, miliknya Tuhan. Tidak ada lagi batasan. Tetapi ini cuma untuk supaya kita belajar taat, Bapak Ibu. Ya, karena ya perpuluhan itu juga diartikan dengan mengembalikan. Mengembalikan berarti itu bukan milik saudara dan saya, betul nggak? Miliknya daripada si pemberi pinjaman itu. Ya, oleh sebab itu kita harus kembalikan. Dan kalau kita tidak kembalikan, maka kita akan disebut maling, saudara, pencuri, Bapak Ibu. Bapak Ibu pinjam uang di bank, kalau Bapak Ibu tidak mengembalikan, pasti dikasih bunga, betul nggak? Nggak dibayar, dibuat berbunga, akhirnya rumahmu disita, hartamu disita. Itu sudah menjadi prinsip daripada duniawi. Surga pun demikian, Bapak Ibu. Jangan yang tidak mengembalikan apa yang menjadi milik daripada Tuhan. Tetapi kalau kita kembalikan, Alkitab berjanji akan terjadi pelipat gandakan. Ya, di mana ada biji pohon yang ditanam dan hasilnya juga keluar satu biji, pohonnya itu rindang, daunnya banyak, berbuahnya cuma satu, enggak ada. Pasti berbuahnya itu 60, 70, 80, yang bahkan 100 kali lipat. Itu yang disebut multiplikasi. Dan saya percaya bahwa kalau kita merindukan akan terjadi multiplikasi, jangan makan bijinya. Yang setuju katakan amin. Tetapi harus
tabur. Yang setuju katakan amin. Iya, iya. Dengar baik-baik, Allah pasti akan memberi pelipat gandakan bagi orang-orang yang suka memberi. Nah, dengan ya kata memberi ini, saudara, ini merupakan esensi daripada kekristenan, ya. Ya, esensi kekristenan adalah memberi. Dan kita melihat bahwa ketika Yesus mulai datang ke dunia sampai kembali ke surga, dia memberi. Bahkan ketika mau kembali ke surga, dia masih sudah mengangkat tangan memberi apa? Memberi berkat, memberkati, melindungi, memelihara kita. Ya, itu esensi daripada kekristenan adalah memberi. Tetapi kalau dalam kehidupan kekristenan kita cuma minta, berarti kita belum mengerti arti daripada kekristenan. Tapi saat ini kita harus belajar dari pohon itu, ya, bahwa pohon atau buah yang Tuhan sudah berikan itu, ya, dagingnya untuk dimakan, tetapi bijinya untuk ditanam. Ya, tetapi kalau kita hanya tidak memberi, Bapak Ibu, ya hanya kita akan mendapatkan hanya secukupnya. Ya, Tuhan itu masih luar biasa. Secukupnya untuk kebutuhan dasar, saudaraku. Ya, orang-orang yang mempergunakan 10% itu untuk dirinya sendiri, Bapak Ibu. Tuhan itu masih memelihara kita, tetapi dengan sangat amat terbatas. Kalau keran itu dibuka kincri-kincri, Bapak Ibu, ya, tetapi masih ada air lah. Ya, Tuhan itu luar biasa. Tetapi kalau kita mau taat, saudara, biji itu ditanam, percayalah tahun depan engkau akan mengalami multiplikasi. Ada usah tahun depan, engkau 3 bulan engkau akan mengalami multiplikasi. Yang setuju katakan amin. Ya, apa ciri-ciri dari pemakan dan penabur? Ini saudara mau catat silakan. Ada 2 yang sangat menyolok, saudaraku, ya, antara ciri-ciri dari pemakan dan penabur. Ya, yang pertama, pemakan adalah mereka yang menggunakan uang mereka terutama untuk kebutuhan mereka, yaitu pemakan. Ya, jadi mereka dapat hasil, tujuannya apa? Untuk kebutuhan mereka, itu pemakan namanya. Ya, makan, belanja, ya, segala keuntungan dipakai untuk kebutuhan dia, itu pemakan. Sedangkan penabur adalah mereka yang menggunakan uangnya mereka terutama untuk memberkati, ya, menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang disebut penabur. Ya, yang kedua, apa beda dengan pemakan dan penabur? Bahwa pemakan yang kedua adalah mereka yang menginginkan lebih banyak lagi uang, sehingga mereka bisa mendapat lebih banyak lagi daripada apa yang mereka inginkan. Barang-barang mungkin dulunya itu KW, palsu-palsu, dengan uang yang banyak mulai beli yang bermerek, yang bukan KW, yang asli. Ini pemakan, Bapak Ibu. Mereka inginkan lebih banyak lagi, minta berdoa, Tuhan berkati aku lebih lagi. Tujuannya apa? Supaya dia bisa membelanjakan menjadi keinginan dia. Ya, Bapak, itu maknanya pemakan. Sedangkan penabur dikatakan adalah mereka yang menginginkan lebih banyak uangnya, tapi bedanya, ya, mereka supaya bisa memberi lebih banyak lagi pada orang yang membutuhkannya. Itu penabur. Amin. Nah, menjadi pertanyaan saya, siapa yang mau menjadi pemakan? Silakan angkat tangan. Ya, pasti gak ada yang mau. Ya, pertanyaan yang kedua, siapa yang menjadi penabur? Angkat tangan, ya, saya juga angkat tangan, dua-dua. Saya mau menjadi penabur, Bapak Ibu sekalian, ya, karena Alkitab berkata kita adalah penabur buat pekerjaan Tuhan. Amin. Ya, kalau kita menabur bagi pekerjaan Tuhan, percayalah pasti kita akan menuai pelipat gandakan. Ya, kita adalah penabur orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk membantu mereka, orang-orang yang di dalam kekurangan, saudaraku, ya, membuat orang lain menjadi sukses, saudaraku. Dan apabila orang lain menjadi sukses, saya percaya kita akan lebih lagi jelek dari suksesnya itu. Ya, karena berkat itu selalu datang dari atas ke kita, ya, ke penabur, baru kepada mereka yang menerimanya. Gak mungkin berkat dari Tuhan datang penerimanya baru ke penabur, tidak. Ya, berkat datang dari atas ke penabur, baru kepada si penerimanya. Ya, saya percaya kita mau menjadi penerima yang setuju katakan amin.
Ya, ada sebuah pujian Bapak Ibu yang saya beri judul Taburlah. Ini pujian ada di dalam Lukas 6 ayat 38. Nah, saya minta kita buka Alkitab semuanya dan kita nyanyikan bersama-sama Lukas 6 ayat 38. Ya, saya juga sudah bikin videonya, ada videonya, tapi hari ini kita akan yuk nyanyi bersama-sama Lukas 6 ayat 38. Mari bangkit berdiri sama-sama. Goyang kiri, goyang ke kanan dulu saudaraku. Haleluya. Taburlah, maka engkau akan menuai, ya, suatu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Taburlah, maka engkau akan menuai suatu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurah kemana? Ke dalam ribaanmu. Mari menabur yang terbaik yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Untuk siapa? Untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Haleluya. Taburlah apa yang kau ingin tuai. Yuk sama-sama. Taburlah, maka engkau akan menuai suatu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Mari menabur yang terbaik yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Yuk, boleh mau poco-poco, boleh mau caca-caca, boleh. Bersukacitalah hai penabur, karena engkau akan menuai pelipat gandakan. Mari menabur yang terbaik yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Ya, ketiga hal Bapak Ibu yang telah kita pelajari pada saat ini, yaitu pada intinya bagaimana kita bisa membangun tembok kehidupan kita. Yang pertama, saudara saya sudah catat, fokuslah untuk menyembah Dia. Fokuslah pada hadirat Tuhan dengan pengurapan dan berbahasa roh. Yang kedua, bagaimana kita membangun tembok kehidupan kita. Yang kedua, hiduplah dengan
pakai esensi kekristenan, memberi, hidup dengan memberkati, hidup untuk melayani, hidup untuk menolong, dan hidup untuk mendoakan orang-orang di sekitar, dan hidup untuk mencari jiwa-jiwa. Ini amanat agung Bapak Ibu sekalian. Dan bagaimanakah membangun tembok kehidupan yang ketiga Bapak Ibu? Yaitu taburlah apa yang engkau ingin tuai. Amin. Dan di saat engkau menabur Bapak Ibu, sekali lagi percayalah engkau akan menuai. Jadi sekali lagi saya ingin garis bawahi, jangan makan taburan itu, atau jangan makan bibitnya atau bijinya, supaya gigimu tidak rontok, supaya engkau tidak susah di kemudian hari. Tapi makanlah daging atau buah yang Tuhan sudah berikan, dan biarlah biji itu kita harus menanamnya supaya terjadi pelipat gandakan lagi. Mari Bapak Ibu kita buka kedua tangan, dan saya ingin mendoakan bagi kita. Dan saya percaya kalau saya tanya sekali lagi, siapa mau menjadi pemakan? Mari, tidak ada semuanya, tetapi siapa yang mau menjadi penabur? Kita semuanya. Angkat kedua tanganmu. Bapak, kami sudah bersyukur dan berterima kasih Engkau sedang mengajar bagaimana kami membangun tembok kehidupan melalui kehidupan daripada pohon Tuhan. Dan biarlah ketiga hal tadi menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Dan saya percaya kalau kita mempraktekkan, kita akan Tuhan akan menunjukkan bahwa ternyata buahnya itu pasti menjadi lebat. Terima kasih, kami akan kokoh kuat diterpa badai, tidak akan rubuh Tuhan, karena akar kami kuat, karena fokus kami pada hadirat Tuhan, karena hidup kami untuk memberkati, karena kami mau menabur apa yang kami ingin tuai. Terima kasih Tuhan, dan kiranya berkat ini dapat sampai kepada kehidupan, dan biarlah mereka boleh mempraktekkan dalam kehidupannya. Dan saya percaya jika mereka mempraktekkan, bukan saja jemaat tapi gereja ini akan diberkati Tuhan dengan berlipat-lipat kali ganda. Di dalam nama Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi pada waktu yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuki karena ini minggu yang pertama bulan November. Tak terasa lagi, sebentar lagi bulan Desember, dan kita akan mengakhiri tahun 2020 ini, masuk ke tahun 2021. Sebagai biasanya Bapak Ibu, mari di awal daripada bulannya atau minggu pertama kita membawa persembahan kita membawa perpuluhan kita kepada Tuhan. Dan saya ingin berdoa bagi kita semuanya. Bapa Tuhan, kami yang sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mengembalikan Tuhan apa yang menjadi bagian-Mu yang telah Engkau berkati kami yang 90% Tuhan. Dan kami mau belajar taat untuk mengembalikan 10% bagi diri-Mu, agar ada pelebaran pekerjaan Tuhan, pelebaran gereja-Mu di muka bumi ini Tuhan. Operasional gereja boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, Engkau memerintahkan bagi kami untuk menghalaukan segala belalang pengiring, pelompat, pencuri yang mencuri, menggorgoti. Kami tolak semua dalam nama Yesus. Penderitaan, kesusahan, penyakit kami tolak semuanya dalam nama Yesus. Dan Engkau memerintahkan kami untuk melepaskan 30, 60, bahkan 100 kali lipat, sehingga mereka yang mengembalikan tidak semakin berkekurangan tetapi semakin berkelimpahan. Bapak, kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit karena COVID-19 ini, mereka sedang terbaring di rumah sakit, baik hamba-hamba Tuhan, baik jemaat, baik pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu dari tempat ini. Kami lepaskan kuasa-Mu untuk kesembuhan itu terjadi. Mereka sedang mencari pekerjaan Tuhan, bukakanlah jalan pekerjaan Tuhan, sehingga mereka menemukan pekerjaan, dan agar ada makanan, minuman bagi kehidupan mereka. Tuhan memberkati Tuhan mereka yang online, mereka yang PO Tuhan, mereka bekerja, berikan kemampuan, hikmat yang berlipat lagi Tuhan. Walaupun di tengah COVID-19, tapi anak-anak Tuhan tetap dipelihara, dicukupi, dilimpahkan dengan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Sebagai akhir daripada ibadah ini, kami ingin mengakhiri ibadah kami dengan menaikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan, karena kebaikan, kasih, dan kemurahan-Mu. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih
tanganmu jemaat. Kiranya tangan Tuhan yang berkuasa eulogia itu turun memberkati, menjaga, melindungi, memelihara kami semuanya sekarang dan sampai Maranatha. Dan kami akan berjumpa lagi minggu depan dalam acara ibadah ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom. Sampai berjumpa pada minggu yang akan datang, Tuhan.